Sebuah dispenser Sharp galon bawah tipe SWD 80 HIBK datang ke meja servis dengan keluhan air dingin tidak berfungsi, sedangkan air panas masih bekerja normal. Lampu indikator pemanas dan pendingin sama-sama menyala. Namun setelah dispenser dinyalakan cukup lama, air tetap tidak terasa dingin. Pemilik sempat mengira freon habis atau kompresor mengalami kerusakan sehingga harus diganti. Namun sebelum memutuskan mengganti komponen, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh agar penyebab kerusakan benar-benar ditemukan. Langkah pertama adalah membongkar penutup belakang dispenser untuk memeriksa seluruh sistem pendingin, kondisi kabel, konektor, modul kontrol, kipas, kondensor, kompresor, serta jalur kelistrikan diperiksa satu persatu. Pemeriksaan visual tidak menemukan kabel putus, komponen terbakar, ataupun konektor yang longgar. Selanjutnya dilakukan pengukuran tegangan masuk untuk memastikan sumber listrik bekerja normal sesuai spesifikasi dispenser. Pemeriksaan kemudian difokuskan pada kompresor. Resistansi lilitan kompresor diukur menggunakan multitester dan hasilnya masih sesuai spesifikasi. PTC starter serta overload protector juga diperiksa dan masih bekerja dengan baik. Untuk memastikan kondisinya, kompresor diuji secara langsung menggunakan suplai tegangan yang aman. Hasilnya kompresor dapat hidup dengan normal, suara mesin halus, dan pipa mulai menunjukkan proses pendinginan. Dari hasil tersebut dapat dipastikan bahwa kompresor masih dalam kondisi baik dan sistem refrigerasi tidak mengalami masalah. Karena kompresor terbukti normal, pemeriksaan kemudian diarahkan ke bagian modul kontrol. Jalur tegangan pada modul diukur satu persatu sambil mengaktifkan tombol pendingin. Dari sinilah mulai terlihat adanya kejanggalan pada rangkaian kontrol. Salah satu jalur yang menuju relay pendingin tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga kompresor tidak pernah memperoleh perintah untuk menyala. Proses pemeriksaan kemudian dilanjutkan lebih detail pada bagian. Pemeriksaan kemudian difokuskan pada bagian modul kontrol, karena kompresor telah dipastikan masih dalam kondisi baik. Seluruh titik tegangan pada modul diukur menggunakan multitester sambil mengaktifkan tombol pendingin. Jalur demi jalur ditelusuri hingga akhirnya ditemukan penyebab utama kerusakan. Kaki relay yang bertugas mengaktifkan kompresor ternyata tidak mendapatkan suplai tegangan 12 volt, sehingga relay tidak pernah bekerja. Akibatnya arus listrik menuju kompresor terputus meskipun tombol pendingin berada pada posisi aktif. Untuk memastikan hasil diagnosa benar, relay dilepas dan diuji secara terpisah. Hasilnya relay masih berfungsi dengan baik ketika diberikan tegangan 12 volt dari luar. Hal ini membuktikan bahwa kerusakan bukan berada pada relay, melainkan pada jalur kontrol yang seharusnya memberikan tegangan ke kumparan relay. Setelah jalur PCB ditelusuri kembali, tidak ditemukan komponen yang terbakar maupun jalur yang putus secara fisik. Kemungkinan besar kerusakan berasal dari rangkaian kontrol yang sudah tidak mampu mengirimkan sinyal ke relay. Agar dispenser dapat kembali digunakan tanpa harus mengganti satu modul secara keseluruhan, diputuskan untuk melakukan modifikasi jalur. Salah satu kaki relay dihubungkan ke jalur 12 volt positif, sedangkan kaki relay lainnya disambungkan melalui saklar khusus pendingin menuju jalur ground. Dengan cara ini, relay hanya akan aktif ketika tombol pendingin dinyalakan sehingga cara kerjanya tetap mengikuti fungsi saklar asli. Seluruh sambungan kabel disolder dengan rapi kemudian diberi isolasi agar aman dari hubungan pendek. Setelah selesai, setiap jalur kembali diperiksa menggunakan multitester untuk memastikan tidak ada kesalahan pemasangan. Hasil pengukuran menunjukkan relay kini sudah memperoleh tegangan kerja yang sesuai dan siap mengaktifkan kompresor. Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem pendingin dan pemanas dapat kembali bekerja normal tanpa mengganggu fungsi. Setelah proses modifikasi selesai, seluruh jalur kembali diperiksa menggunakan multitester untuk memastikan tidak ada hubungan pendek maupun kesalahan pemasangan kabel.
Solderan pada kaki relay, sambungan kabel, serta jalur menuju saklar pendingin juga dicek ulang agar benar-benar kuat dan tidak mudah lepas saat dispenser digunakan dalam jangka panjang. Setelah semua dinyatakan aman, penutup modul dipasang kembali dan dispenser mulai memasuki tahap pengujian. Saat sumber listrik dihubungkan, dispenser dapat menyala dengan normal seperti sebelumnya. Lampu indikator berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika tombol pendingin diaktifkan, terdengar bunyi relay bekerja dan beberapa saat kemudian kompresor mulai hidup. Hal ini menunjukkan bahwa modifikasi jalur berhasil mengembalikan suplai tegangan ke relay sehingga kompresor kembali mendapatkan arus listrik sesuai kebutuhan. Pengujian kemudian dilanjutkan selama beberapa menit sambil memantau suhu pipa kondensor dan evaporator. Perlahan pipa pendingin mulai terasa dingin, menandakan sirkulasi refrigeran bekerja dengan normal. Beberapa saat kemudian suhu air di dalam tangki juga mulai turun. Hasil ini membuktikan bahwa kompresor, sistem refrigerasi, dan rangkaian pendingin kembali bekerja sebagaimana mestinya. Selain fungsi pendingin, bagian pemanas juga ikut diuji untuk memastikan modifikasi yang dilakukan tidak memengaruhi sistem lainnya. Hasilnya air panas tetap dapat mencapai suhu normal, indikator pemanas bekerja dengan baik, dan seluruh fungsi dispenser berjalan tanpa kendala. Dengan demikian, baik fitur air panas maupun air dingin sama-sama kembali berfungsi secara normal. Dari hasil pengujian tersebut dapat dipastikan bahwa kerusakan bukan berasal dari kompresor maupun freon, melainkan karena jalur suplai 12 volt menuju relay pendingin tidak bekerja. Melalui modifikasi jalur yang tepat, relay kembali aktif, kompresor dapat bekerja normal, dan dispenser kembali menghasilkan air panas maupun air dingin seperti SEM. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan hasil perbaikan benar-benar aman digunakan dalam jangka panjang. Dispenser dibiarkan menyala selama beberapa waktu sambil memantau kinerja kompresor, relay, modul kontrol, serta suhu air pada tangki pendingin dan pemanas. Selama proses pengujian tidak ditemukan gejala relay terlambat bekerja, kompresor mati sendiri, maupun gangguan pada rangkaian kontrol. Semua komponen bekerja secara stabil sesuai fungsinya. Beberapa saat setelah kompresor bekerja, suhu air mulai turun hingga kembali dingin seperti semula. Pipa pendingin terasa dingin secara merata dan proses perpindahan panas berlangsung normal. Di sisi lain, fungsi pemanas juga tetap berjalan dengan baik. Air panas mampu mencapai suhu kerja yang diinginkan tanpa mengganggu sistem pendingin. Hal ini menunjukkan bahwa modifikasi jalur yang dilakukan tidak memengaruhi fungsi lain pada dispenser. Setelah seluruh fungsi dipastikan normal, dispenser dirakit kembali seperti semula. Semua baut dikencangkan, jalur kabel dirapikan, dan posisi setiap konektor dipastikan terpasang dengan benar. Pemeriksaan akhir dilakukan untuk memastikan tidak ada kabel yang terjepit maupun sambungan yang berpotensi menimbulkan hubungan pendek ketika dispenser digunakan dalam waktu lama. Kasus seperti ini menjadi pelajaran bahwa kerusakan dispenser tidak selalu disebabkan oleh kompresor atau freon. Banyak kasus justru berasal dari rangkaian kontrol, terutama pada jalur suplai tegangan menuju relay yang mengaktifkan kompresor. Oleh karena itu, sebelum memutuskan mengganti komponen yang mahal, lakukan pemeriksaan secara bertahap mulai dari sumber listrik, kompresor, PTC starter, overload protector, modul kontrol, hingga jalur relay. Dengan diagnosa yang tepat, proses perbaikan menjadi lebih hemat, lebih cepat, dan hasilnya juga lebih maksimal. Setelah dilakukan modifikasi jalur suplai relay sesuai kebutuhan, dispenser Sharp SWT 80 HHI BK kembali bekerja dengan normal.